sehari-hari. Dan pastinya kalian juga sudah belajar nih di video yang lalu tentang konsep unsur, senyawa, dan campuran jika dilihat berdasarkan komposisi penyusunnya. Yuk, mari sama-sama belajar. Unsur adalah zat tunggal, susunan partikelnya sama, yang terdiri hanya dari satu jenis saja, yang pastinya tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Salah satu contoh unsur adalah emas. Yuk, coba lihat susunan partikel emas hanya terdiri dari satu saja, zat tunggal. Kalian bisa perhatikan di lingkaran-lingkaran yang berwarna kuning. Nah, selain dari emas, apa saja sih yang termasuk unsur? Oksigen, gas yang kita hirup dalam hidup ini, itu juga termasuk unsur. Kalian bisa lihat komposisi penyusunnya ya, hanya terdiri dari zat tunggal dan satu jenis saja. Selain oksigen, ada juga nitrogen. Nitrogen termasuk juga unsur. Kalian bisa melihat komposisi penyusunnya ya, partikelnya seperti apa, dan hanya terdiri dari satu jenis saja, termasuk zat tunggal. Selain itu ada juga helium, gas yang ada dalam balon yang bisa membuat balon terbang ya. Itu pun juga termasuk unsur. Perhatikan susunan partikelnya pun juga sama dan hanya terdiri dari satu jenis saja. Apalagi ya yang termasuk dalam unsur? Ada banyak, dan ini juga unsur. Ada sebuah lembaga internasional yang khusus membahas tentang unsur, dan mereka sudah menyusun yang namanya UPAC, Periodic Table of the Elements. UPAC sendiri adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini ada unsur yang sudah tertata sedemikian rupa yang pastinya sudah berdasarkan penelitian, percobaan, dan yang lainnya. Dan nanti kalian akan pelajari di SMA. Kalian akan melihat keteraturan pada benda-benda yang ada di sekitar kita loh. Itu ada keteraturan dan itu bisa dilihat dari skala mikroskopik gitu ya. Nggak bisa dilihat dengan mata secara langsung, tapi ketika menggunakan alat mikroskop elektronik, maka di dalamnya itu ada keteraturan yang luar biasa yang dibuat oleh pencipta kita. Nah, ada 118 unsur nih yang sudah teridentifikasi. Maksudnya apa? Berarti mungkin saja nih ada unsur yang belum kita ketahui yang sedang diteliti oleh para ahli. Nah, dari 118 unsur itu ada 94 unsur alami dan 24 lainnya adalah unsur buatan. Ada juga unsur yang berwujud padat, cair, dan gas. Dan yang pasti setiap unsur punya lambangnya, dan setiap unsur lambangnya itu tersendiri. Jadi ada H, L, I, B, E, itu lambang. Jadi cara bacanya dieja ya, H, L, I, B, E. Dimanapun, di bagian dunia manapun ya, karena tadi ada UPAC, lembaga internasional, pembacaan lambang unsur, penulisan lambang unsur pun juga sama, H, L, I, B, E. Nah, aturan penulisan lambang unsur itu ada, jadi kita nggak sembarangan aja ya menyebutkannya. Yang dibuat oleh Jacob Berzelius. Aturannya begini. 1. Lambang unsur diambil dari huruf pertama nama Latin unsur. Jika hanya terdiri atas satu huruf, lambang tersebut ditulis dengan huruf kapital. Jika ada dua atau lebih unsur yang memiliki nama Latin dengan huruf pertama yang sama, lambang salah satu unsur tersebut ditambah satu huruf lagi yang dipilih dari namanya. Huruf tambahan ditulis dengan huruf kecil setelah huruf pertama. Nah, contohnya seperti ini. Emas itu bahasa Indonesia ya. Gold bahasa Inggris, aurum itu bahasa Latinnya. Jadi lambangnya diambil dari kata aurum, AU. Besi, iron, ferrum, Fe. Raksa, merkuri, hydrargyrum, Hg. Perak, silver, argentum, Ag. Nah, untuk lebih dalam lagi ya mempelajari lambang unsur yang ada, di bagian deskripsi dari video ini akan ada link tentang permainan lambang unsur. Silakan dicek ya. Ya, perhatikan gambar lambang unsur berikut. Sarah, yuk.
Ternyata itu diambil dari beberapa nama unsur ya. Misalnya pakai lambangnya. Oke, ada S. S itu sulfur atau belerang. Kemudian ada AR. AR itu argon. Ingat ya, bacanya dieja, bukan R, tapi AR. Kemudian ada RA. RA itu untuk radium. Kemudian ada H. H hidrogen, Sarah. Kemudian yang bawah nih Q. Cu. Cu itu kuprum atau koper untuk bahasa Inggrisnya, dan bahasa Inggrisnya adalah tembaga. Kemudian Te, telerium, Sarah cute. Tentunya kalau kalian bisa juga nih buat kata-kata yang menarik menggunakan lambang unsur yang ada. Yuk, dicoba yuk. Kata apa yang bisa kamu temukan dan itu menarik. Garam dengan rumus kimia NaCl termasuk salah satu contoh dari senyawa. Garam tersusun dari unsur Na dan unsur Cl yang bereaksi secara kimia membentuk NaCl. Mari kita perhatikan sifat dari Na. Na atau natrium merupakan logam reaktif yang lunak. Keperakan, sangat reaktif, apinya berwarna kuning, beroksidasi dalam udara dan bereaksi kuat dengan cairan, sehingga wajib disimpan dalam minyak. Sedangkan klorin atau Cl dalam wujud gas berwarna kuning kehijauan dan sangat beracun. Dalam wujud cair atau padat, klor atau klorin sering dipergunakan sebagai oksidan, pemutih, atau desinfektan. Ya, ternyata garam punya rumus kimia NaCl. Dan senyawa garam ini NaCl tersusun dari unsur Na dan unsur Cl. Di video sebelumnya kamu udah lihat tuh Na. Na itu logam yang sangat reaktif. Kalau kena air nanti akan meledak dan bisa muncul api. Cl berbentuknya gas berwarna hijau yang kalau dicium bisa membuat seseorang itu keracunan, bahkan bisa pingsan. Tapi ketika jadi satu bereaksi secara kimia, kemudian menghasilkan zat yang baru yaitu NaCl. Dan sifat unsur penyusunnya itu enggak muncul lagi di zat yang baru ini, nggak muncul di NaCl. Misalnya nih, NaCl itu kan bentuknya padat, warnanya putih, kemudian rasanya asin. Nah misalnya kalau kamu makan garam, apakah terjadi ledakan-ledakan dalam tubuhmu? Kan garam mengandung Na aja tadi kena air bisa meledak dan keluar api. Nggak pernah kan kamu makan garam tiba-tiba kamu kejang-kejang karena ada ledakan dalam tubuhmu? Nggak pernah. Berarti sifat yang tadi kena air kemudian bisa meledak sama sekali berubah, hilang gitu ya. Jadi muncul sifat zat yang baru yang beda dari penyusunnya. Atau nih misalnya kamu makan garam gitu, kemudian ketika mau makan terus nyium aromanya, baunya gitu, tiba-tiba kamu pingsan karena keracunan gas Cl. Enggak juga kan, kamu makan garam ya biasa aja gitu ya, kecuali kebanyakan itu juga nggak baik gitu ya. Nah ketika kamu makan garam nggak pernah terjadi ledakan dalam tubuhmu atau kamu pingsan karena keracunan. Berarti garam ini menunjukkan sifat yang sangat berbeda dari unsur penyusunnya, menghasilkan sifat yang baru, berbeda dari unsur penyusunnya. Itu hal penting yang perlu kamu ingat, bahwa senyawa tersusun dari berbagai unsur yang bereaksi secara kimia dengan perbandingan tertentu dan menghasilkan zat yang baru yang sifatnya beda dari penyusunnya. Dari penjelasan sebelumnya, berarti kita belajar bahwa senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan yang tepat. Sedangkan sifat senyawa berbeda dari sifat unsur penyusunnya, jadi membentuk sifat yang baru. Oke, selain NaCl, apa saja
senyawa yang ada di bumi ini. Contohnya adalah air, H2O, terdiri dari H untuk hidrogen dan O untuk oksigen. Karbon dioksida, CO2, berarti terdiri dari C, karbon, dan O, oksigen. Kemudian ada juga gula pasir atau sukrose, terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Dari mana sih tahu unsur penyusunnya? Kalian bisa lihat dari rumus kimianya. Misalnya sukrose C12H22O11. Itu berarti C, karbon, H, hidrogen, dan O, oksigen. Nah, angka 12, 22, dan 11 itu dari perbandingan masanya. Jadi kenapa tadi definisi senyawa adalah dengan perbandingan massa yang tetap, karena memang ada hal yang sama gitu ya, jadi perbandingannya sama. Itu tentang senyawa. Sekarang kita akan belajar tentang campuran. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia dan masih mempertahankan sifat asli penyusunnya. Dari sini kita bisa tahu ya perbedaan senyawa dan campuran. Kalau senyawa sama sekali tidak menunjukkan sifat asli penyusunnya, sedangkan campuran masih mempertahankan sifat asli penyusunnya. Contohnya adalah garam dan air menjadi larutan garam. Sifat asli penyusun apa yang masih nampak? Yaitu misalnya airnya rasanya asin. Nah, campuran terdiri dari dua macam, campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya, tapi sifat masing-masing komponen penyusunnya masih tampak. Contohnya adalah larutan cuka. Kalau larutan cuka itu berarti campuran dari cuka dan air. Memang kita tidak bisa membedakan mana yang cuka, mana yang air. Tetapi dengan alat khusus, nanti disitu akan terlihat bahwa itu tidak bercampur menjadi satu seperti ada reaksi kimia di dalamnya, tidak. Nah, contoh yang lain adalah alkohol 70%. Berarti itu maksudnya adalah 70 bagian adalah alkohol, sedangkan 30 bagian adalah air. Berarti campuran dari air dan alkohol. Nah, sekarang campuran heterogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya dapat dibedakan. Jadi kalau homogen kamu tidak bisa membedakan tadi ya mana yang air, mana yang alkohol, tapi kalau heterogen kamu bisa membedakan. Misalnya campuran air dan minyak, kamu bisa bedain mana yang air, mana yang minyak. Atau campuran dari tanah dan batu, kamu bisa membedakan mana yang tanah, mana yang batu. Oke, demikian penjelasan tentang unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton kelas Misarah dan pastikan kalian subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.